apakah betul supaya ibadah bisa istiqomah maka harus dipaksa? Nah, kita tahu bahwa istiqomah itu artinya berkelanjutan. Ini bukan berarti memaksa diri secara berlebihan hingga merasa terbebani, tetapi lebih kepada melatih diri agar tetap konsisten meskipun terkadang terasa berat. Karena perasaan itu naik turun, bisa semangat, bisa turun. Nah, kita harus istiqomah. Biasakan tetap beribadah meskipun sedang malas atau sibuk. Tetap harus, walaupun lagi sibuk, kita cari waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rizki dan rahmat kepada kita semua. Tidak lupa sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang. Hai Sobat Kohalim, kita bertemu lagi di hari Jumat, di mana merupakan hari yang sangat indah untuk umat muslim karena kita akan sholat Jumat berjamaah, menghadap Allah, meminta rahmat, meminta pengampunan dari Allah. Tapi sebelumnya mari kita awali dengan membahas satu topik yang tentu berkaitan dengan ibadah. Ya, moga-moga ini menjadi topik yang baik di pagi yang berkah ini. Ya, topik ini adalah dengan judul, apakah betul supaya ibadah bisa istiqomah maka harus dipaksa. Nah, kita tahu bahwa istiqomah itu artinya berkelanjutan, terus menerus, tidak putus. Jadi ibadah itu sebetulnya yang dinilai itu adalah istiqomahnya, bukan banyaknya ibadah gitu. Nah, pada tahap awal ibadah memang perlu dipaksa, sampai akhirnya menjadi kebiasaan yang dilakukan dengan ikhlas dan penuh kesadaran. Ini bukan berarti memaksa diri secara berlebihan hingga merasa terbebani, tetapi lebih kepada melatih diri agar tetap konsisten meskipun terkadang terasa berat. Ya, contohnya ibadah yang istiqomah. Misalnya kita sholat, kita istiqomah sholat tepat waktu misalnya. Nah, ini juga termasuk satu hal yang perlu istiqomah. Nah, kita selalu berusaha ini sholat tepat waktu misalnya. Nah, ini juga dibutuhkan komitmen, dibutuhkan konsisten. Ya, oke. Tapi kita bahas. Nah, mengapa ibadah perlu dipaksa di awal? Nah, ini. Karena apa? Karena hawa nafsu cenderung malas. Kita ini cenderung malas. Gitu. Kalau nggak dipaksa, nggak bakal bisa. Kalau nunggu kita sadar, keburu mati, orang bilang gitu. Keburu nanti dipanggil sama Allah. Jadi kita harus paksa. Karena apa? Karena kita semua gampang malas. Ya, malas, bosan. Kita jujur saja kalau kita bicara. Termasuk kami di sini juga begitu. Kadang-kadang juga malas. Ya, tapi kita mulai lagi dari awal. Oke. Kemudian selain itu, manusia secara alami sering lebih suka kenyamanan dan kesenangan duniawi. Sehingga ibadah butuh usaha untuk dijaga. Setan selalu menggoda. Nah, itu. Kita sekarang bandingin. Kalau kita duduk di masjid, kita ikut majelis, atau kita ikut belajar agama, belajar ilmu agama, itu rasanya lama sekali perasaannya. Udah itu badan sudah goyang sana, goyang sini, seperti udah gak betah gitu. Tapi coba kalau kita pergi ke satu tempat misalnya, ya maaf ya, misalnya kita happy-happy di karaoke misalnya. Kita cenderung gak tahu waktu. Dan gak mau pulang-pulang, maunya di situ aja gitu. Tapi ingat, ada juga ketika kita udah asik nih beribadah nih, asik kita belajar, asik kita majelis. Ketika kita mulai bahas masalah agama, kita juga bisa lupa waktu. Sama. Ya, makanya di sini dikatakan bahwa manusia lebih cenderung untuk suka kenyamanan duniawi. Itu. Oke. Kemudian yang lain,
Setan tidak ingin kita istiqomah dalam ibadah. Jadi kita harus melawan godaan dengan tekad yang kuat. Kebiasaan dibentuk dari disiplin. Nah, ini betul ya. Nah, artinya bagaimana kita bisa istiqomah kalau kita nggak punya disiplin? Gitu. Ibarat kata gini, kita bangun saja misalnya pagi itu jam 7. Bagaimana kita bisa sholat subuh? Sholat subuh kan jam 4 lewat. Ya artinya kita harus disiplin, kita bangun jam 4, kita sholat qobliyah subuh misalnya dulu. Baru kita nanti sholat subuh, lalu zikir gitu loh. Nah ini juga perlu satu disiplin. Sebenarnya disiplin ini bukan urusan agama saja. Urusan pekerjaan juga sama. Kenapa kita bekerja kita bisa masuk pagi, kemudian pulang sore? Kenapa kita bisa ikutin disiplin? Karena kita dipaksa. Karena kita butuh, ya toh? Kita butuh digaji. Mau nggak mau, akhirnya jadi kebiasaan. Akhirnya jadi satu disiplin. Gitu. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Nah, ini contohnya, sama seperti olahraga atau belajar. Ibadah akan terasa lebih ringan jika sudah menjadi kebiasaan yang tertanam dalam diri. Nah, orang yang sudah terbiasa sholatnya tepat waktu, begitu berlangsung terus-menerus, maka satu saat ketika dia sholat, ketika azan sudah memanggil, dia udah pasti langsung otomatis tuh, karena sudah terbiasa. Gitu. Oke, tapi bagaimanapun tentu kita butuh mungkin ada cara gitu loh. Jadi cara agar istiqomah dalam ibadah itu seperti apa sih? Ayo kita bahas topik ini. Oke, satu. Niat yang kuat dan ikhlas. Nah, kembali lagi, kemarin kita bicara niat, hari ini kita bicara lagi juga niat. Nah, niat ini adalah awal, niat yang kuat, gitu loh. Ingat bahwa ibadah bukan sekedar rutinitas, tetapi bentuk ketaatan kepada Allah. Nah, itu. Jangan dianggap ibadah ini cuma satu kewajiban. Ini perintah. Dalam agama Islam, sholat itu wajib hukumnya ada di dalam 5 rukun Islam. Kita jangan mengatakan kita Islam kalau kita nggak bisa melaksanakan rukun Islam. Apa? Mengucap 2 kalimat syahadat sudah. Sholat nggak bisa, ya nggak benar. Gitu. Terutama untuk mualaf ini. Nah, mualaf kalau disuruh sholat, kalau sampai nggak mau sholat, ya untuk apa juga masuk Islam? Untuk apa juga berpindah agama? Gitu. Jadi sholat itu wajib hukumnya. Dan taat kepada Allah. Niat yang lurus akan membuat ibadah lebih mudah dijalani. Ya, jadi niat ini karena sifatnya tekad, ya, dia itu akan membuat kita lebih mudah untuk menjalankan misalnya sholat, menjalankan zikir misalnya. Nah, ini lebih mudah. Yang kedua, mulai dari yang ringan dan konsisten. Jadi dikasih cara mulai dari yang ringan dulu, tapi konsisten. Jangan langsung memaksakan ibadah yang terlalu berat, tetapi lakukan secara bertahap. Contoh, jika belum terbiasa sholat tahajud, mulai dengan sekali seminggu, lalu tambah secara bertahap. Nah, contohnya, sebetulnya kita bisa kalau pagi itu kita sholat duha misalnya. Sholat duha itu juga waktunya kan antara jam 9 sampai jam 11 siang. Nah, itu kalau banyak jeda waktu, lagi pula sholat duha kan cuma 2 rakaat. Awalnya, gitu, atau dari 2 rakaat itulah kita latih dulu pelan-pelan, nanti baru nanti sholat tahajud. Kemudian kalau sholat witir sudah setengah wajib itu harus dilakukan kalau sholat witir. Setelah sholat isya, kita kalau nggak mau tahajud, nggak mau sholat malam, ya kita tutup dengan sholat witir. Ya, oke. Yang ketiga, jangan bergantung pada mood atau perasaan. Nah, ini banyak terjadi. Jadi jika hanya ibadah saat lagi semangat, maka sulit untuk istiqomah. Wah, kalau lagi semangat dia, waduh, sholatnya luar biasa, malah menunggu terus tuh azan karena dia lagi semangat. Nah, itu jangan bermain dengan perasaan, karena perasaan itu naik turun, bisa semangat, bisa turun. Nah, kita harus istiqomah. Biasakan tetap beribadah meskipun sedang malas atau sibuk. Tetap harus, walaupun lagi sibuk, kita cari waktu, kita jangan malas. Oke? Nah, yang keempat, jaga lingkungan yang mendukung. Bertemanlah dengan orang-orang yang rajin beribadah.
Karena lingkungan sangat berpengaruh pada keistiqomahan. Ikut kajian atau komunitas keagamaan bisa membantu mempertahankan semangat ibadah. Ya, sebetulnya kalau teman kita itu rajin sholat, kita akan ikut. Ya, tapi tergantung berapa orang. Nah, misalnya nih berkumpul 5 orang, azan sudah memanggil. Kalau cuma satu yang siap untuk ibadah, yang lain mungkin nggak ikut. Jadi harus banyak. Jadi kalau 3 yang sholat langsung beranjak dari tempat terus pergi ke masjid sholat, yang 2 ini pasti akan ikut. Nah, makanya kita harus cari teman-teman yang ibadahnya kuat gitu loh, supaya kita betul-betul merasakan, ya. Oke. Terus evaluasi dan perbaiki secara bertahap. Jangan merasa gagal jika suatu waktu kurang maksimal dalam ibadah. Ya, jadi kita jangan pakai hitung-hitungan. Kalau kita lagi tidak gagal misalnya, ya, kita jangan kecil hati, jangan rendah diri, tapi kita coba lagi. Jadi tetap berusaha memperbaiki dan jangan menyerah, ya gitu. Nah, ini sebenarnya semua proses yang dilakukan. Allah menilai kita itu dari keistiqomahan kita. Misalnya kita baca zikir la ilaha illallah. Nah, kalau kita baca zikir la ilaha illallah 1 hari 10 kali, kalau kita istiqomah kan luar biasa. Walaupun kita baca 1000 kali, tapi cuma sekali doang atau 2 kali doang, besok-besok udah tidak baca lagi. Nah, ini kan nggak kurang bernilai. Pahala tetap kita dapat, cuma kan kurang bernilai. Ya, jadi kita coba ya. Nah, kemudian berdoa meminta keteguhan hati. Rasulullah sendiri sering berdoa, "Ya Allah, Zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu." Nah, ini kan sudah jelas. Nabi sendiri saja berdoa. Itu tadi adalah dari hadis riwayat Tirmizi. Ya, artinya Nabi aja berdoa, apalagi kita. Ya, kita butuh kekuatan. La haula wala quwata illa billah aliyul azim. Ya kan, kita butuh kekuatan dari Allah. Nah, mintalah kepada Allah akan diberikan kekuatan untuk istiqomah dalam ibadah. Nah, kalau kita minta sama Allah supaya kita dikuatkan dalam istiqomah, insya Allah Allah akan kabulkan. Tapi harus dengan niat yang benar. Ya. Nah, kesimpulannya, ibadah memang perlu sedikit dipaksa di awal, ya. Nah, ada yang tanya, Pak Ustadz, bagaimana ini saya supaya bisa terus-menerus bisa zikir? Ya udah, baca aja Allahumma, dipaksa, gitu loh. Artinya dipaksa, Allahumma dipaksa gitu loh. Ada yang ngomong kayak gitu, lucu. Ya, jadi di awal dipaksa, tetapi jika dilakukan terus-menerus itu akan menjadi kebiasaan yang ringan dan menyenangkan. Makanya ibadah itu harus gembira, gitu loh. Harus bersuka cita. Kita masih diberikan usia, masih diberikan kemudahan. Bayangin saudara-saudara kita di Palestina. Pernah nggak tahu di Palestina? Masjid sudah dibom, tempat ibadahnya hancur. Tapi mereka tetap ibadah. Kenapa? Karena mereka taat pada Allah. Karena mereka punya semangat. Oke. Yang penting lakukan dengan niat yang benar. Langkah bertahap dan terus berusaha memperbaiki diri. Jangan khawatir jika sekali-sekali merasa malas atau lelah. Karena yang terpenting adalah tetap bangkit dan terus berjalan menuju Allah. Tumbuhkan rasa butuh dan cinta dengan Allah. Nah, ini. Kalau bicara lelah, makan saja juga lelah loh. Kita kan mesti ngunyah, mesti telan, ya. Makan aja lelah. Bekerja juga lelah, tapi kan mencapai hasil. Kalau kita lelah makan, akhirnya kita kenyang. Kalau kita lelah bekerja, kita dapatkan hasil. Kan gitu. Nah, ibadah juga sama. Ya, tentu ada rasa lelah.